Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Firman Tuhan demikian, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, judul renungan kita hari ini, dicipta untuk menyembah. Dicipta untuk menyembah. Saudara, salah satu hal yang paling tragis dalam kehidupan kita manusia di bumi ini adalah ketika kita tidak tahu alasan kenapa kita diciptakan. Ketika kita tidak tahu alasan kenapa kita ada di sini, ada di bumi ini. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, saudara. Kenapa saya katakan itu tragis? Karena kemudian kalau kita tidak tahu kenapa kita ada di sini, maka saudara, kita akan memilih jalan yang salah. Kita melakukan hal yang salah dan berjalan di jalan yang salah sampai akhir hidup kita. Saudara, bagi kebanyakan orang, alasan kenapa dia ada di bumi ini hanyalah misalnya untuk mengejar kebahagiaan, ya kan? Tidak heran kemudian banyak orang mengejar kebahagiaan, apapun itu caranya dan apapun itu bentuknya, demi kesenangan dirinya sendiri, saudara. Ada juga orang yang mengejar uang, harta, kekayaan, saudara, supaya lebih kaya, supaya lebih banyak uang lagi. Itu adalah goal hidupnya. Dan itu alasan kenapa dia ada di bumi ini, untuk mengejar itu. Ada lagi yang mungkin saudara, tujuan hidupnya supaya orang terkesan melihat dia, ya kan? Perhatian orang lain terpusat kepada dia, kepada dirinya sendiri. Jadi orientasinya pada diri sendiri, saudara. Tapi ada juga yang mungkin ya hanya sekedar menjalani hidup begitu saja dan kemudian mati. Saudara, tetapi apakah demikian? Sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu, benda atau apapun, itu memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing, saudara. Ya kan? Kursi misalnya dibuat tentu ada tujuannya. Bangunan dibikin tentu ada tujuannya. Bukan untuk bangunan itu sendiri, ya. Kursi dibikin bukan untuk kursi itu sendiri. Atau misalnya handphone dibikin bukan untuk handphone itu sendiri, saudara. Ada kegunaannya, ada fungsinya khusus, saudara. Maka demikian juga dengan hidup kita. Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, ya saudara. Kita ada bukan untuk kesenangan kita sendiri. Kalau kita tadi baca firman Tuhan, saudara, dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima segala pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, kalau saudara dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih tepat, ya, dikatakan, "And for thy pleasure they are and were created." Untuk kesenangan-Mu semuanya ini ada dan diciptakan. Untuk kesenangan Tuhanlah semuanya ini ada. Untuk kesenangan Tuhanlah kita ada. Untuk kesenangan Tuhanlah kita dilahirkan. Untuk kesenangan Tuhanlah kita diciptakan. Untuk kesenangan Tuhanlah kenapa kita masih ada di sini. Saudara, itu harus jelas. Tujuan hidup kita untuk kesenangan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kesenangan Tuhan adalah kita menyembah Dia, saudara. Maka hidup kita sebenarnya adalah untuk menyembah Dia. Hidup kita adalah penyembahan. Dalam segala aspek yang kita lakukan harusnya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sejenak mereview hidup kita. Apakah sepanjang hidup kita atau selama ini kita menyenangkan hati Tuhan, atau justru sebaliknya kita melukai hati Tuhan, kita membuat hati Tuhan sedih oleh karena perilaku kita, tindakan kita yang salah, pemberontakan kita. Saudara, seharusnya dalam segala aspek kehidupan, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap langkah kita harus bernafaskan, harus didorong, harus dimotivasi oleh
tujuan hidup ini, ya bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun mungkin yang kita lakukan, harus bernafaskan, termotivasi untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, saudara. Bukan untuk mendukakan hati Tuhan. Bukan untuk melukai hati Tuhan dengan segala perbuatan dosa kita. Tetapi untuk kesenangan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, saudara. Mari kita belajar, saudara, hari-hari ini. Kalau selama ini kita lebih banyak mendukakan hati Tuhan daripada menyenangkan hati Tuhan, mari kita bertobat. Karena tujuan hidup kita ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita belajar dalam setiap langkah kita. Dalam setiap hari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, saudara. Karena itulah kita diciptakan dan ada di sini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan bahwa kami ada di sini untuk kesenangan Tuhan. Kami diciptakan untuk menyembah Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, hidup dalam penyembahan, hidup dalam perilaku untuk menyenangkan Tuhan dalam segala aspek yang kami lakukan, dalam segala aspek kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.